Shalom, selamat pagi anak-anak Ser. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus hari ini kita dapat bertemu kembali ya. Anak-anak Ser, untuk mengawali pembelajaran kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan, kami boleh mempergunakan waktu ini untuk belajar. Tuhan Yesus, ajar dan bimbinglah kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami ingin Tuhan menjadi pribadi yang melakukan firman-Mu, menjadi berkat bagi keluarga kami, sekolah, gereja, bangsa, dan negara. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon kepadamu, berkatilah orang tua kami, guru-guru kami, bangsa, dan negara kami. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada waktu-waktu sebelumnya kita telah membahas ya bersama-sama materi pembelajaran kita. Anak-anak Ser, ada tugas ya. Tugas ini boleh kamu lihat pada slide yang Ser tampilkan. Ya, kegiatan ketiga, sebutkan 10 persamaan dan perbedaan antara pendidikan di sekolah dan pendidikan dalam keluarga. Nah, kamu bisa lihat halaman 103. Kegiatan keempat, diskusikanlah dengan kelompok kamu untuk mengidentifikasi hal yang perlu dikembangkan dan hal yang perlu dihindari oleh remaja Kristen. Halaman 104. Namun, tugas ini ya kita ubah menjadi tugas individu atau tugas pribadi. Nah, bukan kelompok ya nakku. Kegiatan 5, menilai diri sendiri, halaman 105. Jadi, diskusi kelompok yang kita ubah menjadi tugas pribadi atau individu, ini dikumpul hari ini ya nakku ya. Tetapi untuk kegiatan 6, penelitian dan role play dikumpul tanggal 25 Maret 2021. Nah, ini kamu kerjakan secara pribadi. Nah, tugasmu adalah meneliti ya terhadap satu masalah sosial yang berkaitan dengan kehidupan remaja. Misalnya tawuran antar sekolah, hamil di luar nikah, atau pernikahan dini, penggunaan narkoba dan obat terlarang, penggunaan miras, serta kriminalitas remaja. Buatlah laporan dengan sistematika berikut. Pertama, deskripsi masalah. Kedua, pengumpulan data pribadi. Ketiga, analisis. Bisa memakai analisis personal, sosial, mental, psikis, agama, dan lain-lain. Dan yang keempat, tindak lanjut, teori, dan praktek. Dan yang terakhir, kamu buat kesimpulannya apa. Nah, lalu kamu akan mempresentasikan hasil penelitianmu itu. Nah, bisa dalam bentuk tertulis atau role play. Nah, inilah tugasmu ya nakku. Anak-anak Ser, kita akan melanjutkan materi berikutnya ya. Materi kita berikutnya adalah Home Sweet Home. Bahan Alkitab Kejadian 30 ayat 1 sampai 24, 2 Timotius 1 ayat 5. Anak-anak Ser, kalau kita membahas tentang keluarga Home Sweet Home, nah, kalau kita baca dalam kitab Kejadian 30 ayat 1 sampai 24 tersebut, menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan keluarga Yakub. Nah, kamu bisa mengomentari bagaimana kehidupan keluarga Yakub. Apakah keluarga Yakub termasuk keluarga yang ideal? Nah, berikan pendapatmu ya. Jikalau keluarga itu ya, keluarga yang ideal, atau apakah keluarga itu bukan keluarga yang ideal? Nah, berikan juga pendapatmu atau alasanmu. Kenapa kamu mengatakan keluarga itu
bukan keluarga yang ideal. Anak-anak Sir, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas yang pertama, keluarga ideal. Yang kedua, rumah sebagai tempat yang nyaman. Yang ketiga, rumah tempat bersemainya iman. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, keluarga ideal. Lihat gambar ini, anak-anak Sir. Gambar ini adalah gambar sebuah keluarga yang makan bersama. Apakah keluargamu setiap harinya melakukan ini? Nah, anak-anak Sir, keluarga ideal itu seperti apa ya? Nah, pastinya kita merindukan, mendambakan, memiliki rumah yang nyaman ya kan? Nah, rumah bukan sekedar tempat untuk bernaung dari hujan dan panas terik. Tetapi umumnya kita lihat sekarang ini kan, karena kesibukan ya, sepertinya ya, secara tidak langsung dapat membentuk rumah itu menjadi seperti warung makan saja atau seperti penginapan saja. Karena apa itu? Karena ya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan aktivitasnya. Sehingga kebersamaan dengan keluarga itu menjadi berkurang atau terbengkalai ya. Nah, rumah itu seharusnya menjadi tempat yang paling indah bagi penghuninya. Nah, home sweet home. Nah, apa dampaknya? Di mana saja dan kapan saja rumah selalu dirindukan dan selalu diingat. Nah, sesungguhnya para remaja memandang rumah sebagai tempat yang penuh dengan kenangan sejak kanak-kanak. Kenangan tentang suka maupun duka. Nah, rumah yang sederhana, nyaman, tenang, penuh kasih sayang dan damai adalah tempat tinggal yang ideal. Nah, contoh di dalam Alkitab, keluarga yang ideal itu adalah keluarga Yusuf dan Maria. Nah, keluarga tersebut adalah keluarga yang ideal, ya. Keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, kamu bisa membaca ya di dalam kitab Lukas pasal 2 ya, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nah, dan kamu juga bisa melihat Lukas 2 ayat 21 ya sampai ayatnya yang ke-35. Nah, anak-anak Sir, inilah contoh keluarga yang ideal. Nah, kalau keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang dapat mencerminkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Contohnya, keluarga itu hidup di dalam persekutuan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Nah, keluarga yang ideal, ya, keluarga yang bertanggung jawab, ya, hidup dalam kejujuran, kebenaran akan firman Tuhan. Nah, anak-anak Sir, inilah materi pembelajaran yang boleh kita pelajari bersama-sama. Anak-anak Sir, apabila anak-anak Sir kurang memahami, kurang mengerti, boleh tanyakan kepada Sir. Ya, boleh ya, melalui email Sir. Ya, kamu boleh membuat sebuah pertanyaan. Jadi kita akan bahas bersama-sama ya. Anak-anak Sir, inilah materi pembelajaran kita. Minggu depan kita akan membahas materi kita yang baru. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh belajar bersama-sama.
Kami membahas tentang keluarga home sweet home. Tuhan Yesus yang baik, kami selalu merindukan keluarga yang ideal. Keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Keluarga yang takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, mencerminkan Kristus dalam aktivitas kehidupan kami. Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Tuhan, kami memohon kepadamu, berkatilah orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Kerinduan hati kami Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama kembali belajar tatap muka bersama dengan teman-teman kami, guru-guru kami. Pulihkanlah negeri kami ini ya Tuhan. Tuhan Allah kami yang hidup, kami memohon kepadamu, pulihkan negeri kami ini. Pulihkan ya Tuhan. Lalukanlah corona ini dari negeri kami, dari bumi kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.